Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu obrolan horor. Masih bersama saya, yaitu Rizky Ale, dan teman saya yaitu Yogi. Yoi. Oke. Kali ini kami akan mengisahkan kisah yang berbeda dari kisah sebelumnya. Wah, kisah apa mas? Biasanya itu adalah kisah gunung mas ya. Sudah sering kita. Udah banyak. Udah banyak. Rokokmu mati mas. Oh iya. Nah, kali ini kemarin juga mengisahkan kisah dari Rumah Wingit dari Mas Faiz. Rumah angker. Di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu kota Magetan. Magelang, Cok. Magelang di Sehetan. Iya. Nah, kali ini kami akan mengisahkan kisah kos-kosan campuran, Mas. Campur wadon, campur estri. Bodoh cuy. Campur estri, campur lajeng. Jaler. Nah, artinya campur laki dan perempuan. Los doll. Sebelumnya kami sudah minta izin pada narasumber, yaitu Mbak Betty Amelia. Mbak Betty Amelia di Twitternya dengan user @BettyAmelia_. Bisa di add nanti, bisa di follow, bisa dikepoin. Cantik. Sini kami akan menceritakan kisah pengalamannya Mbak Betty yang ada di kosan. Betapa horornya, tapi dibungkus dengan obrolan versi anak warungan. Nyantai aja. Apabila kalian mempunyai cerita pengalaman yang mistis, yang menyeramkan, bisa di-share ke kami lewat yang ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa siapkan amunisi sebelum menonton. Kopi, rokok, cemilan, apalah, teh, sembarang. Jangan lupa juga beli headset kalau punya. Semencok tunggu. Maksudnya pasang headset kalian, iya, agar horornya lebih terasa. Iya. Nah, Libor langsung aja kita nyalakan obornya. Jadi kejadian ini dialami Mbak Betty pas posisi kerja di Tangerang. Kerja. Jadi ngekos, kerja di kerja di bandara, Mas. Kerja di bandara. Jadi shiftnya itu kadang-kadang pulang malam, pulang pagi. Ya kan? Masuk pagi, masuk malam, sore gitu. Jadi shiftnya itu bergantian. Kos-kosannya ini agak vintage, ya kan? Bangunan lama dan luas, ya kan? Dan kamarnya Mbak Betty itu yang ada di ujung. Jadi area kamar cowok dan cewek itu dibedakan. Area cowok di depan dan area cewek di belakang. Yeah. Nah, jadi gerbangnya kos-kosannya itu ada gerbangnya, ditunggu sama penjaganya, yaitu Pak Satpam. Pak Satpamnya sama Mbak Betty itu udah gini, Mas. Udah CS, sudah kenal lah. Enak ngobrolnya, udah temenan gitu mungkin. Nah, jadi kalau seakan-akan pulang malam atau pagi, Mbak Betty tinggal minta tolong sama Mas Satpamnya untuk bukain pintunya. Nah, kejadian ini dialami Mbak Betty tahun 2017 di akhir tahun, pas kos-kosan itu agak sepi. Soalnya pada libur Natal dan Tahun Baru. Nah, pas saat itu Mbak Betty posisinya pulang malam jam 11 malam. Nah, pulang minta tolong sama satpamnya untuk dibukain pintunya ke pintu gerbang. Di samping pos satpam itu ada senior. Ada senior cowok lagi rokokan, nyantai. Lewat aja karena kos-kosannya, kamarnya Mbak Betty ada di belakang sendiri, paling ujung. Jadi jaraknya itu lumayan jauh lah dari gerbang ke kamarnya Mbak Betty. Kira-kira ujung lapangan sama lapangan gawang lor Mbak Idul, kaduan. Terus ya ini kono lah.
cukup numpak ojek ya. Ada cok. Jadi kayak apa? Jalannya itu kayak lewat lorong gitu. Dan sampingnya rumahnya Bu Kos, jadi gandeng. Lorong Dr. Strong. Lorong. Iya, set. Lewat lorong. Jalannya itu gelap dan agak remang-remang. Jadi kalau lewat situ kan ya piye ngerasane kan takut-takut. Karena gelap-gelap karena remang-remang. Jadi dia main HP, nyantai. Pas di bawah pohon mangga, Kang lewati pohon mangga, tiba-tiba perasaan Mbak Betty nggak enak, Mas. Saat jalan fokus ke depan, di ekor mata, Mbak Betty melihat kayak ada sesuatu yang gerak-gerak. Jadi melihat ke depan, fokus ke depan, dan di sini kan mesti kelihatan. Nah, di sini tuh melihat kayak ada yang gerak-gerak. Nggak tahu itu apa. Gerak-gerak. Sontak nengok kan, refleks. Set. Nengok ke pohon kamboja yang ada, yang ditengoknya itu. Terlihat sosok Mbak Tante Kunti sedang di atas pohon itu sambil mengayunkan kaki. Bodohnya pas saat itu cuma diem, nggak kemana-mana, nggak bisa gerak gitu mas. Takut, saking takutnya. Iya saking takutnya. Nah tanpa saat itu di dalam hati itu cuma bisa ngomong, duh Gusti, pulang udah capek banget, ketemu ginian pula, gitu. Apalagi ini jalan satu-satunya, nggak lewat sini, lewat mana lagi? Nah posisi itu sambil jalan di tempat, kan, gerak jalan. Pas kibra. Oh iya. Satu komando. Satu hentakan, satu suara, satu nada. Enak cah pramuka tinggi. Ora cok, pas kibra mungkin. Oh iya. Nah akhirnya putar balik, ya kan? Balik lagi ke gerbang. Mau minta tolong senior yang ada di depan untuk nganterin. Masih tadi. Nah, belum apa-apa. Senior tadi udah ngomong, ayo ketemu gendruwo ya, digituin. Nah, kata si senior tadi. Terus Mbak Betty-nya jawab, enggak kok, enggak ada apa-apa. Nah terus, kenapa kok balik? Enggak ada apa-apa kok. Enggak ada apa-apa kok bang. Anterin yuk. Ayo. Cuman tolong dianterin ke area kos cewek itu. Ya udah, ayo. Kata Mas tadi. Soat tuh kan orang Jawa Baratan gitu. Iya. Nah, aku aja yang lama di sini nggak pernah dilihatin gitu. Tapi yang lainnya udah. Jadi masih itu ngerasa dia nggak pernah dilihatin. Makanya dia dalam hatinya masnya itu nggak pernah dilihatin setan, tapi dilihatin oleh malaikat. Malaikatnya Mbak Betty. Ya udah ayo. Sambil jalan madep ke kanan. Hadap coba tahu. Ya mesti sambil jalan menghadap ke kanan. Nengok. Pokoknya nengok ke kanan. Karena di kiri kan enggak ada sosok tadi, jadi nggak berani nengok ke kiri. Jadi ke kanan terus ini. Set muat. Sambil nengok ke kanan. Balik lah masih. Sekiranya balik lah. Balik. Oh ini Pak. Tengengen tuh. Diantar sampai ke depan kamarnya itu, kamar kos-kosannya. Jadi jaraknya nggak jauh, paling cuma 4 kamar tok jane. 4 kamar tok, 4 kamar aja. Tapi yo nek jenenge wong takut kan jarak ndek pun gak wani. Iya, Mulai. Habis bilang makasih udah sampai nih, makasih bang. Kemudian Mbak Betty masuk ke kamar, ketemu sama temen-temennya yang ciwi-ciwi itu, cerita tentang kejadian yang dialami barusan. Iya. Dengan perasaan takut, gemetar, nggak berani keluar ke kamar maksudnya. Iya. Nah di situ tuh posisinya kayak di posisi kosan itu ya di samping mana?
Samping kos itu. Ya di samping kos itu kayak ada pabrik yang terbengkalai. Pokoknya pabrik bekas, pabrik nggak tahu. Udah nggak beroperasi. Udah lama nggak beroperasi. Jadi ada pembatas tembok yang tinggi. Benteng. Benteng Takesi. Jadi tinggi di depan kamar cewek. Nah di situ ada meja dan kursi ya. Ada meja dan kursi di situ. Iya. Jadi ada suatu saat teman-teman kos itu iseng mas, iseng pengen lihat rumput tetangga yang lebih hijau itu. Nah, enak aja nih. Oh iya. Maksudnya didelok enak. Iya. Hijau nek awan. Tapi di situ ada pabrik yang terbengkalai tadi, udah nggak dipakai, ya kan? Makanya itu yang agak serem itu, ya kan? Sinkronisasi dari gedung kosong sama rumput-rumput yang rumbuh itu bisa membuat filosofi otak kita itu menjadi serem. Rumputnya tinggi kak, gersang nggak diurus gitu kan? Iya. Nah, pas saat itu ada yang iseng ngintip pabrik itu. Iya. Ngintip pabrik, ternyata ada rumput tetangga yang lebih hijau itu. Nah, suatu saat ada teman juga yang cerita, temen ini agak pinter, agak dong, ada paham gitu, agak iya, nggak kapok amat lah, paham pokoknya. Nah pas posisi saat itu dia cerita ngomong jangan lihat ke atas, ke gerbang, balkon. Alah. Nah karena ada genderuwo yang menghuni area situ. Biasanya genderuwo itu karakteristiknya itu sifatnya kayak genit, kayak kamu. Alah. Jadi suka godain ciwi-ciwi yang wakwau gitu, yang gak remedi lah, masuk lah. Nah jadi itu masuk ke daftar listnya genderuwo. Ya iki sing diganggu iki. Iya. Jadi emang enek sing kos anyar no, wah cocok diganggoni karena yang dhuwur gendeng lah. Iya. Jadi itu, tapi Mbak Betty itu di situ cuman bertahan setengah tahun mas. Setengah tahun tok. Nggak kuat karena digangguin sama Syaitani Rojim itu, genderuwo itu. Setan. Iya, persis lah kak kowe. Kayak kowe. Iya. Jadi Mbak Betty gak betah gara-gara digangguin itu. Karena yo gangguan sih beban lah. Iya. Kepikiran terus, malah pikirannya kok dindi malah. Berarti hitungannya Mbak Betty itu termasuk masuk ke dalam listnya genderuwo itu mas ya? Iya karena itu kriteria genderuwo kan ya gitu. Suka-suka menggoda. Bad boy, pucek boy. Enggak. Paling genderuwo dulu tuh genderuwo baik terus disakiti. Kata curhat cok. Iya seperti itulah. Ya seperti biasa kalau teman-teman ingin merasakan sensasi apa yang dirasakan oleh Mbak Betty, gak usah datang ke kosnya Mbak Betty mas. Karena Mbak Betty udah pindah. Iya. Orang ketemu Mbak Betty malah ketemu genderuwo karo Mbak Kunti lanak maksudnya. Iya Kuntile anak. Mengingatkan lagi, jika kalian punya cerita yang pengalaman yang horor bisa di-share ke kami lewat link Google yang ada di deskripsi di bawah ini. Atau juga bisa lewat akun sosial media kami di Twitter dan Instagram @obarobor, atau juga bisa lewat akun sosial media pribadi kami, punya saya @DEJOGIEE, dan juga kalau saya juga yaitu Rizky Ale RIZKY Oke, jangan lupa sebelum mengakhiri video kami kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, share juga ya, dan klik tombol loncengnya agar dapat wow dari yang nempel di gendeng tadi. Iya. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya telah menikmati video kami kali ini.
Ya, semoga bisa mengambil hikmah dari video itu. Hikmah ya, Mas. Hikmah ya Jangan mengintip rumput tetangga. jangan mengintip rumput tetangga. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Matur suwun, lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. Oke, yo wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obor Telat. wis bar.